Ya, ya, Mas Tope, kenalkan nama saya Dwi Prihartono. Saya selaku owner dari produsen kecap Malang. Kebetulan ada di Jabung. Di Nah, Dewi Sri ya. ini usaha Keren saya tempatnya. dalam tahun 2016. Ya, Mulai dari 2016 ya. ya, Ya. Mungkin jenengan bisa berbagi informasi, inspirasi sama karena nggak banyak ya sebenarnya orang berani ngambil langkah untuk membuat produk yang orang itu taunya kalau kecap itu ya sorry kita sebut langsung kecap bako, ABC dan ya, itu aja. Dan pernah ada sejarah bahwa industri kecap tradisional itu memang dimatikan oleh kapitalis, oleh pabrik-pabrik besar. Tapi justru jenengan di tengah di tengah di tengah-tengah orang eh, menghindari untuk punya produksi kecap karena memang produksi kecap tradisional itu banyak secara masif terbunuh gitu kan ya. Justru malah jenengan ya, main. Nah, itu pertimbangannya gimana, sejarahnya gimana mungkin bisa di-share sama teman-teman. ya. Sebenarnya sejarahnya membuat kecap itu dari nol. Dari Oke, nol, artinya memang saya bukan background dari perusahaan kecap. Saya nol, oke, nol. Saya keluar dari perusahaan tahun 2015. Saya coba mensurvei pasar, apa sih kebutuhan di masyarakat kita. Ternyata ya, dari 90% orang itu orang mengenal kecap. Nah, saya coba kembangkan. Saya belajar membuat kecap di eh, seorang ibu ya yang sudah sepuh, yang ya. ternyata sering mengajari membuat kecap kepada ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu itu tidak ada yang meneruskan. Cuma saya yang meneruskan hari ini. Oh, keren. Ya, saya coba Berarti, istiqomah. berarti anu ya, berusaha untuk istiqomah, terus berusaha untuk melestarikan kemampuan ibu tadi bahwa sebenarnya tidak banyak orang yang mau melestarikan membuat kecap secara tradisional mungkin ya, karena dianggap oh kecap tinggal beli aja kok, sehingga mereka tidak butuh tahu untuk membuat kecap mungkin itu pertimbangannya secara instan mungkin ya. Iya, betul. Itu Yeah. salah satu pertimbangan orang tidak mau meneruskan usahanya. Nah, apalagi menurut mereka membuat kecap itu ribet. Yeah. Nah, Fermentasinya ribet itu ya. akhirnya ya butuh waktu fermentasi, butuh Yeah. waktu penggaraman ya. Ini saya karena melihat potensi ya saya coba saya teruskan usaha ini. Ya, sampai Sebelumnya sekarang. jenengan sebelumnya jenengan kerja di mana berapa tahun dan pada titik apa jenengan itu tiba-tiba berani untuk mengatakan saya harus keluar dan saya harus berwirausaha. Ya, saya sebelumnya tahun 1995 itu kerja di perusahaan interior di Surabaya sampai tahun 2014. Lama sekali. 2014, lama ya. Hampir 20 tahun ya. Ya, kisar gitu saya. Mulai pabrik itu berdiri sampai sekarang masih ada. Saya mengalami titik kejenuhan yang mana akhirnya saya itu apa istilahnya, semangat kerja itu seperti tidak ada. Alami itu Akhirnya ya. saya mengundurkan diri tahun 2014 kemarin tuh. Saya mengalami kejenuhan luar biasa sehingga prestasi kerja tidak ada. Akhirnya saya coba resign dari perusahaan. Nah, kalau dari perusahaan saya pikir mudah memulai usaha. Ternyata tidak mudah sekali. Saya coba pertama jual beli kayu, ternyata saya mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Habis semuanya. Masuk asumsi Ya itu. jenengan karena selama ini bisnisnya nggak jauh-jauh dari kayu, sehingga Anda Ya, merasa ketika ketika Anda berbisnis kayu itu tahu nggak jauh-jauh amat dari apa yang jenengan geluti selama 20 tahun ternyata nggak ya, gampang ya. ya.
Nah itu akhirnya saya coba jalan-jalan ketemu seorang ibu, ya karena mungkin dipertemukan sama ibu oleh Allah SWT, saya diajari Mas mau belajar membuat kecap. Loh, awalnya saya tidak tertarik sama sekali gitu loh. Nggak ada Tapi keren-kerennya ya kok kan gitu ya. Kalau buat cowok itu ya. jangan ya. Saya pikir susah, kemudian saya pikir, aduh kecap ya. Kecap kan biasanya perusahaan besar yang buat itu. Ini kok ada seorang ibu bisa membuat ya. Akhirnya saya coba. Ya Bu, saya mau Bu. Saya setiap hari ke sana ke rumahnya belajar sampai hampir 2 minggu. Nah, itu akhirnya saya bisa meneruskan usaha kecap itu dengan coba saya istilahnya saya desain dengan rasa yang modern, rasa yang anak-anak itu suka gitu loh. Jadi kecap tidak hanya orang tua saja. Saya membuat kecap yang intinya bisa dikonsumsi oleh anak-anak sampai orang tua. Ya, istilahnya remaja-remaja juga suka. Itu yang konsep saya bangun saat ini. Sempat mau buat ya, mayones rasa kecap ya. Nah, ini ada rencana mau ke sana ini. Oh. Keren. Rencana bagaimana membuat mayones rasa kecap, terus kemudian kecap rasa-rasa apa itu rencana saya. Keren. Dengan kebutuhan anak muda sekarang ini. Iya betul, karena kalau ngikutin rasa yang tradisional mungkin pembelinya hampir punah ya, nanti punah malahan kan gitu. Ya. Terus yang saya tahu jenengan buat kecap itu dengan cara tradisional, difermentasi, bukan saya nggak merendahkan kecap modern ya, kecap aplikasi ya, cuman saya lihat kalau kecap fabrikasi itu hampir nggak ada proses fermentasi ternyata. Dan ternyata rasa kecapnya itu juga essence. Jadi bukan asli diperoleh dari fermentasi dan penggaraman. Sehingga kalau dibandingkan dengan produknya Pak Dwi, dengan kecapnya Pak Dwi itu jauh. Soalnya kecapnya Pak Dwi diproses benar-benar dari kedelai, difermentasi, dan gulanya pun pakai gula merah, bukan pakai esen gula merah, terus kemudian bukan pakai esen kecap kan gitu kan. Tapi kan yang namanya industri itu kan tantangannya kan customer itu kan kadang taunya pokoknya kecap itu harus murah, nggak boleh mahal. Padahal ya jenengan untuk mengedukasi konsumen itu gimana? Saat ini untuk mengedukasi konsumen ya kita jelaskan bahwasanya kecap itu sejak zaman dahulu diproses secara tradisional. Artinya kalau dipabrikasi ya memang bisa lebih murah ya karena tadi menurut Mas Taufik bahan bakunya ya rata-rata memang semua esen. Ya kita ke konsumen ya kita edukasi artinya kecap itu memang dibuat dengan cara tradisional. Artinya cara pembuatannya ya bukan mesinnya. Kalau mesinnya kita harus pakai modern. Tapi caranya itu harus pakai cara tradisional. Ya, karena kenapa? Kecap itu kalau dibuat secara tradisional, rasanya itu akan keluar semakin lama. Jadi kelebihan keunikan kecap itu kalau semakin lama rasanya malah keluar. Kalau diproses secara tradisional seperti itu. Kayak madu malah, sampai kayak madu gitu rasanya, benar. Ya, iya, itu dari badai itu ya. Terus bisnis jenengan kan, saya tahu jenengan tuh orangnya bahkan ngambil margin itu sangat tipis gitu. Orangnya emang petarung, emang penjudi benar saya tahu. Kemudian berani memberikan kualitas terbaik buat customer. Tapi ya itu tadi mungkin jenengan tuh harus banyak ngedukasi dengan tiba-tiba ngetes ya kecap yang dibuat dengan kecap jenengan sama kecap yang bermerek itu bisa diadu asli enak-enak kecapnya jenengan sebenarnya. Tapi kan balik lagi ketika customer itu kadang diberi bahan sehat karena kecap jenengan itu kan dengan MSG, tidak ada MSG, tidak ada pemakai penyedap buatan di mana itu tidak berbahaya buat tubuh.
kan itu dalam pemakaian jangka panjang. Kita sudah luar konteks itu, nanti mungkin kita bisa edukasi customer mungkin nanti di lain waktu nanti kita akan ngobrol lagi. Bahkan kalau perlu jenengan nanti ada ayam dibakar terus kemudian kita bandingkan pakai sate yang dengan kecap buatan pabrik terkenal sama buatan jenengan, enak mana. Kalau perlu kan kita harus berani gitu kan, diadu head to head kalau perlu. Satu saat nanti jenengan saya ajak ke rumah, kita bakar sate mana yang lebih enak mana, pakai kecap yang pabrik itu sama kecap sampean, nanti ada nanti itu cerita itu nanti ada. Cuman nah, keren ya. Cuman sekarang balik lagi di kondisi seperti sekarang ya, dimana 5-6 bulan ini saya pun ngerasakan berat karena kita sama sekali tidak bisa beraktivitas secara ekonomi, bahkan tidak bisa beraktivitas secara kreasi juga nggak bisa, sehingga kita dipaksa untuk tetap di rumah. Dan ya saya sampai akhirnya buat podcast seperti ini kan bagian dari karena memang patuh sama yang diperintahkan sama pemerintah bahwa kita sebisa mungkin diam di rumah. Tapi kan kalau kita diem kan akhirnya duitnya juga diem. Ya, betul. Iya. Dan selama pandemi ini jenengan buat langkah apa gitu, kalau boleh tahu? Ya, kebetulan ini kan saya lagi ada acara dengan Bu Camat, dengan Pak Camat, Pak Dan Ramil, sama Pak Kapolsek untuk mengumpulkan pelaku usaha UKM di Kecamatan Jabung, yang mana memang rata-rata mereka semua kena dampak dari COVID ini kan. Justru alhamdulillah bagi saya pribadi ya, yang kecap ini bukannya malah kena dampak, tapi justru malah membuat omset yang semakin naik gitu loh. Jadi alhamdulillah omset saya sampai naik 80%. Di rumah ya, orang diem di rumah, nggak ke warung, sehingga kalau dia pengen buat sambal kecap ya, akhirnya kan buat sendiri ya. Kecapnya dari jenengan ya teman-teman. Iya. Dengan seperti ini namanya brand mandate itu sepertinya tidak berlaku. Jadi orang sekarang kecap nggak harus kecap Bango gitu loh. Alhamdulillah saya dapat konten. Iya, jadi kan harus, artinya kan dari merek itu gitu loh. Iya, kan semua sekarang yang rival Anda, tidak apa-apa, sebut aja, itu keren. Iya, artinya sekarang itu gini, masyarakat kita itu sudah cerdas, artinya tidak harus branded, artinya kondisi seperti ini mereka yang penting harga bisa masuk, cocok di lidah. Harga ya, tentang orang sekarang ya. Ya, alhamdulillah hari ini saya dapat kontrak dengan Kobeta. Kobeta itu Koperasi Benih Lokal Indonesia, yang mana dia memang fokus di produk-produk berbahan baku lokal. Nah ininya yang membuat kesempatan saya, kalau saya bisa masuk ke Jakarta sekarang itu. Betul. Jadi kecap saya masuk di Jabodetabek, untuk di sana permintaan alhamdulillah naik sampai 100% saya. Jadi di saat teman-teman kondisinya hari ini lagi down ya, misalnya lagi omset lagi turun, saya justru naik. Ini ya bersyukur, ini mungkin Allah memberi saya jalan ini. Ini ya, mungkin sebenarnya pandemi ini kalau buat UKM nggak ngaruh ya sebenarnya. Tergantung produknya, banyak. Buat jenengan, gimana? Saya produk jenengan sebenarnya. Kalau saya tidak berpengaruh. Kalau saya di akibat COVID ini saya malah naik omset gitu loh. Ya kemarin bukan turun tapi kan, ya kan saya ke Bang Zai kan sempat kemarin ngobrol. Terus Pak saya malah bisa beli mobil ya pas corona ini Pak, katanya. Wah bisa. Ya. Orang semua pada tiarap malah beli mobil katanya. Soalnya naik 200% katanya, omsetnya naik 200%. Bahkan beberapa teman UKM itu malah naik 400%. Iya, saya juga gitu kan. Jangan kenaikan berapa? Saya naik hampir sekitar 60% ini. Keren ya. 60 sampai 80% naik. Iya. Terus ini
Terus sekarang, menurut jenengan teman-teman yang kemarin UKM yang mengalami dampak yang paling keras itu ketika apa? Ketika yang biasa pakai produk impor atau gimana? Menurut jenengan? Gimana? Teman-teman yang pada kondisi pandemi ini malah mengalami penurunan itu apa yang menggunakan produk impor atau gimana? Oh enggak, sebenarnya bukan yang bukan di mereka itu bukan karena di bahan baku tidak, tapi karena mereka yang istilahnya menggantungkan di pusat oleh-oleh dan tempat wisata. Oh, I see, paham. Iya, Paham. di pemasarannya. Kalau bahan baku sebenarnya mereka tidak kesulitan. Tapi yang masalah adalah di pemasaran. Kenapa yang menggantungkan pusat oleh-oleh sama wisata? Kan hampir semua wisata tutup semua. Iya, paham. Tapi wisata di Batu sekarang tutup semua. Akhirnya kenapa ya? Dampaknya itu turun itu. Akhirnya produk mereka sampai menumpuk-numpuk di gudang. Bukan karena bahan bakunya, karena di pemasaran. Kalau saya kan tidak masuk di pusat oleh-oleh. Bahkan door-to-door, serbu langsung di tempat kan gitu. Iya. Langsung ke user. Hanya nggak ada dampak di kenaikan. Ketika orang di rumah, mereka butuh makan, cukup dengan kecap sama telur sudah enak menurut mereka kan gitu. Iya, sama kerupuk. Kayak gitu kan ngomong apa sampean kasih kerupuk is warak kok Mas gitu. Iya bener. Iya, itu loh. Kecap sama enak. Nyonya yang paling mania sama kita sampean itu. Sampai suruh beli di mana nggak ada, nyari muter-muter kadang dapat di pasar, kadang kan kehabisan, sering kehabisan stok kan. Iya. Jadi tahu gimana kalau habis dia pindah mesti. Iya. Ya dia modal itu sama telur itu atau sama tahu udah enak kita makan. Ya itu. Jadi yang teman-teman yang mengalami masalah pada saat pandemi ini adalah teman-teman yang selama ini secara simpel menyerahkan distribusinya kepada pihak ketiga, salah satunya distribusinya diserahkan pada langsung dititipkan konsinyasi ke pusat-pusat oleh-oleh dan di pusat-pusat pariwisata gitu ya, yang dia tidak mau menyerbu sendiri ke kantung-kantung customer itu ya, itu yang salah ya. Oke. Ya. Contohnya seperti di gedung oleh-oleh tutup sekarang ganti jual sembako. Kemudian di Malang Serada sekarang jual frozen food. Nah, terus oleh-olehnya kemana? Kan tutup teman-teman yang menggantungkan hidupnya di situ. Iya. Sampai mereka ada yang tutup total, ada yang ganti haluan, ada yang jaga kerja kan gitu. Jadi diuntungkan karena kebiasaan jenengan tidak menggantungkan pada pihak ketiga ya distribusinya ya. Jadi cenderung ke sembako-sembako yang memang ya mau pandemi nggak pandemi ya tetap orang datang kan ke ke istilahnya ke yang jual kebutuhan sehari-hari ya, bukan yang fokus di wisata ya kalau jenengan. Ya. Betul. Jadi yang kena dampak rata-rata yang memang menggantungkan di wisata-wisata, di pusat oleh-oleh, toko-toko itu yang kena dampaknya. Makanya Bang C itu kan tidak menaruh di toko-toko, dia mainnya los itu. Jadi ini sudah saya lakukan, saya meniru Bang C. Jadi saya mendapatkan istilahnya bayar itu mintanya los ya saya terima gitu. Mintanya curah ya saya terima ya. Penting laku, penting tidak menurunkan tidak menurunkan apa istilahnya standar produksinya. Ya. Idenya siapa itu kalau sampai jual pakai merek orang itu idenya siapa? Maksudnya? Kalau sampai los barang itu diterima itu kan keren banget. Iya. Biasanya UKM kalau baru bisa buat produk terus baru bisa buat merek itu, kalau mereknya nggak dipakai itu tersinggung, nggak mau jualan malah. Ini kok malah. Oh. Iya, nah ini yang gitu, saya
ini yang saya sampaikan kepada tadi UKM di Jabung itu jangan jual merek. Sekarang dengan kondisi ini, ketika ada order apapun, jangan usahakan jual dikit, jual curah, jual kilonya banyak. Cari buyer yang memang berbayar itu bukan bayar beli 1-2, tapi cari buyer yang memang belinya banyak sehingga mereka bisa jual lagi. Nah, ini saya sampaikan tadi di ibu-ibu atau bapak-bapak di UKM, jangan menggantungkan hanya jual 1 piece, 2 piece, tapi dari jual curah aja enggak apa-apa. Layani aja seperti itu. Ini yang saya sampaikan tadi di nggak usah brand itu membuat ego kita jadi tinggi ya, hanya karena brand. Iya, betul. Kecuali kalau sudah kuat, enggak apa-apa. Oh ya, kalau udah kuat, ya. Aku enggak apa-apa. Aku juga, kopiku juga jual curah akhirnya. Kopiku jual curah. Ya. Dan beberapa artis itu buat merek mereka sendiri, aku suara pokok-pokok kopi Dubai. Iya. Malah enak saya nggak capek-capek memasarkan, masarkan. Terus seringkali kan sampai ini hari ini kan juga ngasih masukan ke teman-teman UKM ya yang di Jabung ya. Ini tadi support ke teman-teman UKM di Jabung Pak Pati hari ini tadi. Dengan halo, suaranya putus. Ya. Ya. Pak Dwi itu hari ini berarti dikasih kesempatan untuk ngasih inspirasi buat teman-teman UKM berarti sekarang. Iya, kebetulan kita dengan Bu Camat tadi ya kemarin sudah ngomongan, ya apa Mas, UKM supaya di Jabung itu bisa maksimal dengan kondisi seperti ini bisa terus produksi. Ya coba dikumpulkan aja Bu di mana? Oh iya kalau dikumpul di Dewi Strip di mana? Oke siap Bu, ternyata sebenarnya kemarin, hari Minggu ternyata diundur. Hari ini ternyata kemarin Pak Camat tidak bisa hadir, tidak bisa datang karena ada acara, akhirnya diundur hari ini. Dan semua peserta pengen kamu bisa datang sama Bu Camat. Ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Bu Tantri juga dari apa ini ya Bu Tantri dari Komisi 2 ini hadir juga. Nah ini saya diminta untuk istilahnya testimoni lah atau cerita story ya, itu lebih bisa enak gitu. Ya. Sukses story itu harus di-share emang karena itu membuat teman UKM itu nggak ngerasa sendiri, nggak ngerasa kok saya sengsara sendiri itu, bahwa semua orang ini harus sengsara dulu untuk dapatkan suksesnya. Dan yang saya suka dari jenengan itu kan konsistensinya. Mulai kenal ya totolan kecap, yo siap tawakno, yo ya itu buat saya keren. Dan makanya saya nggak pernah komen ke jenengan soalnya apa? Sudah konsisten. Orang konsisten itu entah besok, entah lusanya lagi itu pasti akan menemukan kejayaan. Menemukan kejayaan itu kalau dia berhenti, apalagi nyerah itu selesai sudah. Dan Anda bagian dari orang yang mau konsisten meskipun yang jenengan jual yo mulai zaman kita bayi yo bukan produk baru, kecap itu bukan produk canggih, high tech, bukan ya pokoknya ya biasa aja semua, bukan produk baru tapi ada tetap dengan PD dan istilahnya tetap konsisten untuk menggeluti bidang apa yang jenengan tahu. Karena apa? Dari A sampai Z seorang Pak Dwi itu bisa membuat kecapnya sendiri dengan tangannya sendiri, dan itu buat saya luar biasa itu karena seseorang yang bisa membuat dengan tangannya sendiri dari A sampai Z itu kejayaannya tinggal tunggu waktu, tinggal Allah takdirkan saja itu kapan. Dan itu buat saya insya Allah yakin jenengan bisa kalau konsisten terus seperti ini. Terus jenengan kan sempat selain kecap kan juga mulai buat produk-produk diferensiasi produk lain. Itu kalau boleh tahu apa aja itu? Ya, sebenarnya saya fokusnya di kecap kan. Kalau produk lain sekedarnya hanya untuk apa ya? Istilahnya hanya untuk ngikutin pasar ya. Ya pasar aja. Tapi yang pasti ya kecap ini saya usaha utama saya gitu. Kalau yang lain
itu hanya untuk mengisi waktu lah sebenarnya. Apa Karena saya uang laki-laki gitu. Jadi buat sampingan. sebenarnya gini, kalau saya belum 10 tahun, saya nggak akan mengembangkan yang lain. Saya coba fokus selama 10 tahun ini kecap bagaimana. Nanti kalau 10 tahun ini sudah istilahnya sudah setel atau sudah kuat, saya akan coba produk yang lain. Mungkin ya tidak lepas dari kecap juga, mungkin tacos atau gimana ini. Ini alhamdulillah ya kemarin ada permintaan untuk ekspor sebenarnya dari Kementerian. Ya, jadi kemarin saya diundang, bagaimana bisa nggak istilahnya kecap ini sudah diekspor ke Arab Saudi gitu. Permintaannya Arab Saudi pasti juga butuh kecap, soalnya apa, banyak TKI kan di sana. Iya, ini ya, kemarin sudah kita, bener. Ya, ini sudah meeting yang dicari kebetulan produknya produk UKM bukan pabrikan gitu. Ya, kemarin saya salah satu yang diajak meeting berapa kesanggupannya. Ya terus terang kalau UKM di target harus katakanlah mereka sebenarnya minta 5 juta ya enggak sanggup saya. Makanya saya minta waktu dengan nada ngasih kerjaan apa ngasih masalah Pak, gitu aja. Ya pasti kecil duluan Pak, enggak mungkin langsung kesana. Kami kalau langsung gitu ya kami enggak kuat karena UKM. Beda dengan perusahaan besar. Mungkin kami ada beberapa teman atau pengrajin kecap yang UKM sama-sama enggak apa-apa gitu. Nah, tapi kan ada plus minusnya, nah, nanti bisa bicarakan masalah itu. Standar rasanya nanti ada lah. Yang penting istilahnya kan istilahnya kan jadi dulu. Itu yang paling penting. Ya, sama sistemnya gimana kan gitu. Karena UKM ini kan duitnya juga pas-pasan. Kalau diminta kirim barang dulu terus duit belakangan ya nggak sanggup. Emangnya pabrik? Nggak sanggup, iya, nggak sanggup. Ya, benar. Nah disitulah gunanya negara ada. Ya kalau perlu ya emang apa namanya bagian pemerintahnya lah yang support. Ya ojo. Broker kan gitu. Iya. Mana kemarin kami minta pertemuan dengan Disperindak juga Dinas Koperasi. Terus terang kami mungkin kapasitas gini, mungkin kami diberi jatah kanlah 1 bulan 100.000 botol, kami siap. Nah, nanti izin-izinnya kami dibantu. Kalau mereka minta izin seperti ini, kami siap seperti itu. Kemarin itu. Ya, kami minta dinas juga ikut berpartisipasi ketika kondisi UKM seperti ini, katanya UKM harus digenjot untuk ekspor. Ya, kami siap. Yang penting kita juga memberi keringanan, memberi bantuan kepada kami, gitu loh. Iya, jangan cuma jadi broker aja, di mana kan jadi lucu kalau negara itu hadir cuma jadi broker, cuma kenalkan aja. Kalau cuma kenalkan gitu, apa bedanya sama Mak Comblang kan gitu? Nah, iya. Ya seperti kasusnya kemarin itu, pernah dengar kasusnya kemarin saya dapat orderan kecap 2 juta botol untuk bansos. Ini masalah untuk bansos kan. Tapi harganya berapa? Kecap harga 2.500 sih loh. Ternyata ya broker-broker yang bermain. Makanya ketika aparatur negara itu kemudian bermain dan dia berbisnis juga, jadi broker juga, dan otaknya masih mindsetnya kayak pedagang juga, ya bahaya. Karena memang mindsetnya dia ya bukan sebagai pemerintah. Kalau pemerintah nggak setuju pakai kata pemerintah, soalnya kan dia memerintah nanti kan. Pakai penguasa ya, akhirnya nanti kalau udah penguasa kan penjajah. Mestinya saya pakai kata government. Gover itu kan melayani gitu. Mestinya kan dia melayani kita supaya produk kita bisa diterima, UKM-nya jalan, karena UKM jalan tuh ya prestasi juga buat dia selaku public services. Tapi kan mindset mereka itu kan ya nggak kalah otak dagangnya daripada yang pedagang, bahkan lebih kejam lagi kan untuk permasalahan. Sehingga kan dari dulu UKM itu kan kendalanya tetap dari ketika ngomong perundang-undangan, ketika ngomong aturan, ketika ngomong aparatur negara, pasti kita kalah, pasti UKM dikalahkan, itu aja kan. Beda dengan mereka yang memang uangnya sudah banyak, industri-industri besar, kalau nggak distimulus kan ya nggak mungkin.
Iya. Nah Terus itu. sama ini, akhirnya bansos itu batal ya. Kenapa? Bansos itu batal akhirnya sampai yang 2 juta botol itu. Akhirnya ya nggak masuk karena harga sudah nggak masuk, sudah nggak masuk akal untuk bansos itu. Ya. Jadi kemarin itu apa yang disampaikan oleh Prof. Faisal Basri itu, Jadi halo, masuk akal. halo, Jadi masuk akal yang diomongkan Profesor Basri gitu kan. iya, Nah iya. Kalau menurut jenengan lepas dari ke pribadi masing-masing UKM, lepas dari urusan pribadi maksud saya ya, ke personal masing-masing UKM, sebenarnya Anda merasa keperpihakan negara, saya ngomong negara, saya nggak ngomong pemerintah, saya nggak ngomong penguasa, keperpihakan negara pada UKM itu sampai hari ini gimana? Menurut pengalaman sampean? Menurut sampean gimana? Keberpihakan negara halo, terhadap halo, keberpihakan negara pada UKM itu gimana? Pengalaman sampean sampai hari ini. Jadi oh iya, keberpihakan negara. iya. Menurut saya sebenarnya negara itu sudah Berpihak. berpihak ya kepada UKM, ya. Cuma kadang kurang tepat sasaran. Ya, maksudnya. Kurang tepat sasaran ketika kemarin, contohnya ya, ketika program bansos ya, seharusnya yang menikmati kan juga UKM. Ternyata kan UKM tidak menikmati. Oke. Dana triliunan rupiah seharusnya itu juga UKM bisa menikmati, tapi yang menikmati adalah korporasi besar. Contohnya saya kemarin, saya dapat orderan kecap gitu ya. Katakanlah jumlahnya kemampuan saya 100.000 botol per bulan. Seharusnya kan diterima gitu. Betul. Nggak harus 2 juta botol, harus garap semua. Kan banyak teman-teman yang punya usaha kecap juga. Ya. Akhirnya Artinya dikasihkan korporasi. iya, harga nggak masuk gitu loh. Mungkin saya dijatah 100.000 botol 1 bulan. Harga kalau bisa harga ya sama-sama enak lah gitu. Bukan harga segini, mau nggak mau ya sudah ya kan, ya repot gitu. Ya kan, berarti kan uang itu sudah disunat duluan di atas. Berarti goblok-goblokannya kan uangnya sudah disunat gitu kan, uangnya di atas kan. Terus kemudian selain tidak tepat sasaran, seringkali UKM itu tidak tidak tepat sasaran. Selain itu kendalanya apa lagi gitu buat UKM pemula mungkin? Kalau buat UKM pemula itu kendalanya apa gitu ketika bicara soal negara, keberpihakan negara pada UKM itu? Kesulitannya. Halo, putus-putus ya? Halo. Ya. Saya ulangi ya. Kesulitannya selama ini untuk UKM pemula yang jenengan selama ini tahu kendala mereka itu apa ketika berkaitan sama negara? Itu kendalanya apa? Iya. Kendala pelaku UKM pemula biasanya hari ini kan hampir semuanya rata-rata ada di pemasaran kan. Ya. Ya. Karena pemasaran adalah ujung tombaknya usaha. Ketika pemasarannya macet ya otomatis belakangnya kan macet semua. Oh gitu ya. Sebenarnya kalau perizinan dari pemerintah sebenarnya sudah memfasilitasi sebenarnya pemerintah itu untuk izin-izin. Cuma pemasaran itu kan diserahkan kepada kita semua biasanya. Ya padahal kalau mau semua produk UKM itu diwajibkan dibeli pada seluruh ASN, suruh beli produk UKM. Sebenarnya ya UKM-nya jalan kalau mau, tapi kan nggak mau.
nggak mau kayak gitu kan. Ya repot juga kan. Soalnya memang kalau UKM itu kan kecil sekali kan kemungkinan untuk diajak kong kali kong kan sulit kalau UKM itu. Lebih gampang sama korporasi besar kan gitu. Iya. Iya. Terus gini Mas, eh, terakhir sebelum diskusi ini acara saling sapa ini saya tutup. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman pelaku UKM yang mau belajar atau UKM yang pengen lebih serius lagi menjalankan produknya itu ada masukan nggak dari jenengan? Iya. Ya, harapan saya itu untuk UKM yang pemula yang mau memulai usahanya, ya jangan ragu sebenarnya untuk memulai usahanya. Yang penting hari ini memang dengan kondisi COVID ini memang semua merasakan dampaknya, mulai UKM, mulai pengusaha ya, itu kena dampak semuanya. Jadi harapan kami ya, apa sih yang dibutuhkan masyarakat hari ini coba kita penuhi. Ya itu sebenarnya peluang sebenarnya. Karena hari ini produk-produk fungsional food, produk-produk kebutuhan masyarakat yang lagi dicari. Betul. Yang rasanya nggak terlalu aneh, nggak terlalu asing, yang lokal gitu kan. Iya. Betul. Terus kalau ini ada yang tertarik sama produk jenengan, bisa pelan-pelan menyebutkan nomor telepon atau gimana, bisa jenengan sebutkan. Ya. Ya. Kalau kebetulan saya di IG ada namanya produsen kecap Malang kan ya. Di web ada produsenkecap.com. Di situ bisa dilihat atau bisa dilihat di ukmmalang.com. Saya juga membuat istilahnya pasar online ya di ukmmalang.com bersama teman-teman juga, sehingga untuk memfasilitasi para pelaku usaha UKM ini bisa jualan langsung mempertemukan buyer dengan produsennya itu. Ada mungkin bisa diklik di ukmmalang.com itu. Jadi kita memfasilitasi UKM-UKM yang mau ingin jualan itu. Tapi jualannya bukan jualan bijian, tapi kita langsung dalam bentuk ya, karena yang kita buyer besar gitu. Ya. Jadi bukan seperti marketplace, Bukalapak, Shopee, bukan. Kita langsung mempertemukan. Jadi kami hanya membantu saja seperti itu. Keren. Ada komunitas mungkin, ada komunitas yang bisa Anda kenalkan untuk teman-teman UKM, siapa tahu mereka butuh berkomunitas mungkin, khususnya yang di Malang Raya. Halo? Teman-teman suaranya putus-putus. Oke. Teman-teman yang mau berkomunitas, teman-teman UKM pemula yang punya startup yang pengen berkomunitas, bisa menghubungi kemana, apa bisa langsung menghubungi kesampean atau gimana? Iya, bisa menghubungi kami langsung ke nomor WA 081 335 96 22 80. Kami ulangi nomor WA saya 081 335 96 22 80 atau di produsen kecap Malang di IG-nya seperti itu. Siap diajak berkolaborasi, diajak ada komunitas ya, berkomunitas ya. Ya. Berarti siap untuk diajak berkomunitas kan? Diajak berkomunitas, teman-teman UKM pemula. Halo? Ya, halo. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih atas informasinya sore ini, Mas. Semoga bermanfaat buat teman-teman UKM yang mungkin sekarang sedang terkena pandemi. Biar mereka tidak putus asa. Terima kasih atas informasinya dari jenengan. Salam buat teman-teman yang ada di Dewi Sri hari ini.
Oh iya, terima kasih Mas Taufik juga saya diundang di Sapa-Sapa. Siap, siap, Iya, kami siap. sampaikan Oke, salam terima ini. Lah kasih. ini teman-teman lagi ini teman-teman Oke, lagi keren. masih kumpul di Oke, Istri keren, sama Bu keren. Camat. Keren, keren. Keren, Ya, keren. ya kita membantu teman-teman UKM ya. Siap, siap. Itu keren banget, Ini Mas. masih Tak doain barokah, Mas. Tak doain barokah, ya barokah. ya, ini teman-teman UKM. Tadi memang ada pertanyaan dari Mbak Ibu terkait dengan bantuan Presiden PUM. Ya memang. Ya ini sama UKM Mas ya. Ada program Sukses selalu. Barokah. yang PDI usaha menengah. Nah, itu jumlahnya memang Barokah, Ji. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi bukan untuk ibu-ibu yang rumah tangga, tapi yang ibu-ibu yang Ya, itulah tadi sejenak kita ganggu waktunya Pak Dwi yang sedang presentasi di komunitas teman-teman UKM Jabung, dan semoga saling sapa hari ini membawa manfaat dan membawa harapan baru dan semangat baru bagi kita semua. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin ada gangguan sedikit dengan komunikasi, tapi semoga tidak mengurangi manfaat dari podcast saling sapa hari ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.